Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan hari ini berjalan lancar dan ilmu yang didapatkan bermanfaat. Kita sudah sampai tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Jangan lupa subscribe ya. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci, menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar, menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila. Anak-anak, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Untuk mengetahuinya, yuk kita simak cerita tentang pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan, tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal telah tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, dari cerita tersebut, kalian buat peta pikirannya ya. Jadi, kalian sebutkan judulnya, yang tadi ya, judulnya cerita tadi. Kemudian kalian sebutkan tokoh-tokohnya, ada Pak Tulus, ada Nenek Ijah, dan ada warga itu. Kemudian sifat tokohnya, Pak Tulus yang suka menolong, Nenek Ijah yang mandiri, seperti itu. Kemudian tempatnya, di mana ke tempat kejadian dari cerita ini. Kemudian awal ceritanya bagaimana ketika Pak Tulus ke rumah Nenek Ijah tadi. Lalu akhir ceritanya bagaimana ketika Nenek Ijah dibawa ke rumah sakit. Kemudian pesan moral atau yang bisa kita teladani itu apa?
Nah, berdasarkan cerita tersebut, kalian tulis ya hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Lalu, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan ya. Seperti kemarin kita sudah belajar tentang sila ketiga Pancasila, tentang persatuan Indonesia. Nah, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari desa warga Srehwangi. Jadi, hal-hal baiknya kalian tulis ya. Kemudian, apakah warga desa Srehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Nah, jelaskan ya. Meskipun kamu bukan warga desa Srehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasanmu ya. Sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Srehwangi? Seperti yang dalam cerita tadi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, sila ketiga Pancasila itu tentang persatuan dan kesatuan, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku. Nah, kita dalam berteman tetap harus berteman dengan siapa saja. Tidak boleh membeda-bedakan ya, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Sama dengan warga desa Srehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, kita semua harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan supaya negara kita menjadi negara yang kuat, negara yang bersatu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran tema hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Untuk kegiatan lengkapnya kalian bisa kunjungi di akuserkepsinau.blog